Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya hadir kembali ya hari ini yang tentunya dengan Rina ya kita akan kedatangan tamu yang istimewa ya yang dimana beliau adalah salah satu loyalitas dagu wisatanya ya sampai hadir selalu dengan jemaah gitu kan setiap saat ya dengan dedikasinya beliau ya membimbing jemaah dari awal keberangkatan sampai pulang secara intens ya. Siapa lagi ya, kita langsung undang aja ya. Nah ini dia Ustadz Budi Hartono ya Pak Ustadz. Terima kasih Bu Rina. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Melalui jamaah insya Allah kita bisa maksimal membimbing jemaah. Bismillah. Bismillah. Bismillah ya Pak Ustadz. Pak Ustadz gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Sehat Pak Ustadz. Ya, kebetulan baru pulang jadi masih rada Masya serak Allah. ya. Hari Senin kemarin baru kembali. Hari Senin kemarin baru kembali yang Bu di Rina. keberangkatan? Yang reguler. Ya. Iya. Dan insya Allah nanti Selasa insya Allah akan bertugas lagi yang Kairo. Insya Allah. Kairo. Selasa Kairo, di keberangkatan 15 Januari. Yang Insan Kolbu ya? Insan Kolbu insya Allah. Ya, teman-teman tetap pantengin ya. Apalagi kita akan informasi kembali. Tentunya teman-teman kita akan bahas tentang cerita di Kairo itu seperti apa ya Pak Ustadz ya. Di Kairo itu seperti apa ya? Yang tentunya ya kita akan sharing juga dengan Pak Ustadz Budi Hartono gitu ya. Bismillah ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, ini Rina tanya juga nih Pak Ustadz, selain kesibukannya mungkin sekarang sudah beres ya keberangkatan kemarin, ada persiapan khusus nggak sih Pak Ustadz yang akan dibawakan saat membimbing ya Pak Ustadz ya? Itu mungkin triknya kayak gimana nih Pak Ustadz? Sampai mau berangkat lagi nih, sampai baru pulang terus berangkat lagi di tanggal 15 nih Pak Ustadz. Iya Bu Rina, Alhamdulillah ini memang tugas melayani jemaah ini sesuatu yang lelah tapi nikmat gitu ya. Lelah tapi nikmat Bu Rina. Ya, Masya Allah. Jadi memang melelahkan tapi luar biasa menjadikan kita ini mengerti banyak betul karakter-karakter manusia yang kita belum paham dan tahunya ketika setelah berangkat umroh bersama. Nah, kalau persiapan saya sebelum umroh biasanya ini Bu Rina tidak ketinggalan yang pertama tentu berdoa ya. Berdoa minta disehatkan oleh Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Nah, selain itu juga tentu intens harus olahraga. Harus wajib itu mah. Ikhtiar betul. Untuk fisik kita ya Pak Ustadz. Ikhtiar ruhiyah dan jasmaniah itu harus ada kan gitu ya. Nanti kita setiap hari harus paksakan jalan minimal setengah jam harus jalan terus. Nah, kemudian kita terus konsumsi vitamin, suplemen dan sebagainya, dan tidak lupa juga dan saya masih ada orang tua, masih ada ibu. Masya Allah Pak Ustadz. Dan itu memang saya rasakan menjadi booster yang amat sangat luar biasa. Selain doa dari istri dan anak-anak juga, ini doa ibu yang menyertai dan mengawal saya yakin menjadikan saya ini insya Allah dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum berangkat. Masya Allah. Ya. Hadirnya Pak Ustadz saat ini itu adalah berkat dari doa ibu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pasti dari orang tua. Tidak mungkin kita ini bisa melangkah dan berhasil membimbing jemaah atau di bidang apapun Bu Rina. Betul. Tanpa peran daripada orang tua, khususnya ibu kita. Yang masih ada ibu, terus tiap langkah kita telepon minta doa sama ibu. Insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita gitu teman-teman. Masya Allah ya teman-teman nih harus beruntung ya, bersyukur ya Pak Ustadz yang masih ada ibu ya. Ada ibu. Ya teman-teman. Betul. Teman-teman nih yang masih ada ibu, manfaatkan ya. Kalau sudah tidak ada apa yang kita harus ini ya Pak Ustadz. Iya, karena doa ibu itu sangat-sangat mengguncang aras ya. Iya betul Ustadz. Sangat-sangat bisa membantu kehidupan kita ini lancar tidaknya tergantung dengan ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, apalagi ibu kita. Ya begitu ya Bu Rina ya. Ya udah permulaan, udah dikasih, aduh tertancap ke hati ya Pak Ustadz, apalagi untuk ibu nih. Ya Pak Ustadz, mungkin ini kiat-kiat ya Pak Ustadz ya. Gimana sebelum kita ke tema inti ya, gini ya Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz
membimbing jemaah dago wisata sampai IQ mungkin dari berapa lama Pak Ustadz? Udah berapa lama ya? Iya, pertama kali saya bergabung dengan PT Dago Wisata itu kurang lebih tahun 2012. 2012 sampai sekarang sudah 2025. 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun, jalan 13 tahun. Iya, jalan 13 Ya, tahun. itu Masya awal Allah. pertama berjumpa dengan Dago Wisata. Iya. Dan pengalaman Masya Allah ya. yang mendebarkan pertama belum pernah membawa jemaah. Pas diberi jemaah yang banyak komplain. Nah, itu pembelajaran luar biasa. Jadi pengalaman pertama membimbing di dago wisata. Pertama di Dago Wisata. Masya Allah. Di akhir tahun 2012 itu di Dago Wisata diberi oleh travel diberikan ajaran, ya, pengajaran Betul. satu grup jemaah yang kritis. Oh iya. Sangat kritis. Diberikan ujian dulu ya Pak Ustadz awal-awalnya ya. memang digembleng begitu. Iya. Nah, bagaimana Masya kita Allah. dan terus kita belajar dan belajar. Alhamdulillah sesuai dengan apa kata Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya, inna idzamil jaza ma idzamil bala. Jadi besarnya balasan dari Allah, pertolongan Allah sesuai dengan effort yang kita keluarkan, teman-teman. Jadi semakin kita ikhtiar yang kita keluarkan, kita semangat, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh minta pertolongan dari Allah, yakin Allah pasti tunjukkan jalan-jalannya, gitu ya. Jadi jangan pernah lepas dari pertolongan Allah. Kita undang pertolongan Allah. Dan kita mah mustahil kita bisa lancar mulus mengurus jemaah kalau Allah nggak campur tangan di situ. Nggak ridho ya. Nggak ridho. Pertama minta doa ibu, yang kedua undang pertolongan Allah dengan apa? Ista'inu bis sobri was sholah. Perbanyak sholat malamnya, kencengkan. Aduh, Masya Nah, Allah. kemudian yang saya pelajari dari guru-guru saya, Bu Rina, Iya. saya pernah disentil oleh guru saya, kalau ingin kata-kata kita didengar oleh jemaah, Betul. ternyata syaratnya ada dalam surat Al-Muzammil. Apa syarat pertama? Warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan saqila. Jadi kalau ingin kata-kata kita berbobot, Iya. ya, menembus hati jemaah, didengar oleh jemaah, jangan pernah absen baca Quran. Masya Quran Allah. dan Quran. Semakin sering banyak kita baca Quran, apalagi di sepertiga malam akhir, insya Allah kita punya qaulan saqila, kata-kata yang berbobot, Masya Allah. kata-kata yang bisa merubah insya Allah. Itu ya petunjuk petanya hidup. Betul. Al-Quran. Jangan Masya pernah jauh dari Allah. Al-Quran, teman-teman sekalian ya. Al-Quran manhajul hayah. Sebab kan kata Allah begini, Bu Rina. Iya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Surat Al-An'am. Surat Betul. ke-6 ayat 155, teman-teman. Surat ke-6 ayat. Nanti buka di rumah. Di Ya. Qur'annya buka surat ke-6 ayat 155, Bu Rina. Iya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini Al-Quran ini kitab yang aku turunkan penuh barokah. Fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Ikuti, baca terus, deketin, jangan pernah jauh, pasti hidupmu sukses. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita ingin sukses, teman-teman, kiat pertama tidak cukup hanya dengan doa ibu. Kalau ibu saya udah nggak ada gimana? Iya, betul. Kan gitu. Nah, yang kedua jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Syukur-syukur kalau dua-duanya ada, ya ibu ada, Quran ada. Sudah, jalan, bismillah. Allah akan mudahkan itu semua, insya Allah. Masya Allah, Pak Ustadz Itu ya, ya. teman-teman ya. Jadi Ya, pengalaman. petunjuk pertama selain orang tua kita untuk hidup adalah dengan Al-Quran. Al-Quran. Ya. Untuk itu kita jangan pernah. Saya terkesan dengan satu ayat Al-Quran yang Allah ingatkan ke kita, teman-teman sekalian, dalam surat ke-20, surat Toha. Surat Toha. Ya. Surat Toha, ayat 124. 120. Ini kaitan dengan Quran dan pertolongan Allah. Jadi teman-teman kalau ingin ditolong oleh Allah, kalau kitanya jauh dari Quran, udah jangan banyak pengen dah. Allah tidak akan campur tangan dalam urusan kita. Allah berfirman dalam surat 20 ayat 124, Bu Rina. Betul. Wa man a'rada an dzikr fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau Anda jauh dari Al-Qur'an, kata Allah, Anda akan jalani hidup penuh dengan derita, penuh dengan masalah, penuh dengan kesempitan hidup. Artinya apa? Pemahaman terbaliknya, kalau ingin dilapangkan segala urusan, tidak ada kata lain, deketin Al-Quran. Kalau kita dekat-dekat dengan Al-Quran, yakin teman-teman, pertolongan Allah akan datang dari arah yang sama sekali kita tidak sangka. Betul, Bu Rina. Tidak disangka-sangka, Ada aja ya. jalan, betul. Kita udahlah, pokoknya kita sudah
jangan pernah lewat satu hari tanpa membaca Al-Quran. Al-Quran. Gitu ya One teman-teman. day, ya. one ayat day, ya? one Ayat. one ayat. Ya, itu bukti ikhtiarnya Pak Ustadz Bukti ya. minimal, Step by step, ya, Masya step by Allah, step. satu juz satu hari. juz, ya itu nggak akan Masya bisa mancit Allah. sampai 1 juz. Kita awal dulu 1 hari 1 lembar, 2 Betul. lembar, lama-lama 1 one day one juz. Insya Allah, lihat pertolongan Allah nanti Insya Allah. Pertolongan Allah sangat nyata ya Pak Ih, Ustadz ya ya. Allah. Dibuktikan kalau kita belajar Al-Quran, otomatis kita nggak akan tersesat ya Pak Ustadz. Betul. Ada Bu Rina. jalan. Apalagi yang namanya pembimbing. Pembimbing ini wajib. Kalau saya boleh katakan wajib, harus one day one juz harus. Wajib ya. Harus. Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia bukan berangkat sendirian umroh. Membawa rombongan 50 orang, 47 orang. Dan ini bukan tugas yang main-main, bukan yang ringan. Pasti ada kendala, pasti. Ada macam-macam lah kendala, ada yang Di luar dari teknis lah Pak Ustadz ya, di gitu luar ya. teknis nih. Aduh, Dan kita Masya sangat-sangat Allah. membutuhkan pertolongan dari Allah. Allah, Masya Allah ya. Bu Rina, ya. Masya Allah ya Pak Ustadz. Nah mungkin ini Pak Ustadz ada pertanyaan lagi nih yang ingin saya tanyakan. Nah ini awal mula Pak Ustadz sebagai pembimbing dago, ya sampai hadirnya hari ini gitu kan ya Pak Ustadz ya. Kesibukan awalnya seperti apa nih Pak Ustadz sampai menjadi Pak Ustadz Budi Hartono yang mengisi kajian, wah di mana-mana seluruh Kota Bandung sudah tahu Pak Ustadz lah. Kalau kita ingin punya cita-cita teman-teman sekalian ya, punya hajat, kita pengen menjadi seseorang, menjadi sesuatu, harus kita tancapkan dalam hati kita ini keyakinan dulu. Keyakinan, insya Allah pasti bisa. Jadi saya sebelum membimbing teman-teman, saya selalu duduk di pojokan rumah. Kan saya punya ini, Bu Rina, punya lukisan Ka'bah. Lukisan Ka'bah terus di figura. Di rumah tuh ya, di Pak rumah Ustadz? yang kecil, Dipampang gitu kan? yang kaca itu teman-teman. Iya. Kaca. Terus setiap saya duduk di ruang tamu, saya lihat, ya Allah kapan saya bisa ke situ ya? Aduh, Masya Pengen saya ke situ, ya Allah mudahkan saya. Kemudian saya ketemu dengan guru saya, diajarin satu doa teman-teman. Satu doa Satu ini. doa. Ini teman-teman amalkan doa ini ya. Kalau ingin diundang Allah ke tanah suci, bahkan di setiap tahun dimudahkan. Saya diingatkan, coba Anda baca doa ini. Dan saya terus baca doa ini. Setiap sholat saya tidak pernah absen doa ini. Apa doa itu? Allahumma rzuqni ziyaratan baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ini doa yang dahsyat luar biasa. Allahumma rzuqni, ya Allah berikan saya rezeki ziaratan, untuk bisa berziarah fi baitikal mu'azzam, ke rumahmu yang agung, wa rasulikal mukarram, dan ke rasulmu yang mulia, fi hadzal am, di tahun ini ya Allah saya pengen, udah rindu dengan rasul ya Allah, wa fi kulli am, dan di setiap tahun ya Allah, bi ahsanil hal, dengan kondisi saya yang terbaik ya Allah. Jadi saya minta ya Allah, kalau ngandelin uang Bu Rina, apa? Kita nabung, ada perlu, udah yakin ya Allah, yang punya Ka'bah Engkau, yang punya Madinah Engkau, sangat mudah bagi Engkau. Jadi setiap kita pengen apa sesuatu, teman-teman ya, pas ngelihat sesuatu, barengin dengan doa. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, perbanyak baca sholawat kemudian berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rzuqni ziyaratan fi baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ini doa yang harus teman-teman sering baca ya. Dan Catat ya teman-teman. Kita mah nggak kayak mustahil gitu Bu Rina. Dan alhamdulillah bukan setiap tahun lagi sekarang. Bahkan hampir setiap bulan saya diminta untuk menemani jemaah. Ya, alhamdulillah, bismillah. Ya Allah, saya sama sekali nggak masuk akal saya. Di luar dugaan, ekspektasi betul. Ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah, inilah hadza min fadli Rabbi. Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak Ustadz ya. Mungkin ini Pak Ustadz sampai akhirnya menjadi pembimbing dagu wisata, mungkin ada yang terkesan mungkin ya Pak Ustadz, berkesan dah dari jamaah selama keberangkatan yang menjadi motivasi Pak Ustadz gitu kan ya. Misalkan kejadian-kejadian yang tidak terduga selama membimbing yang menjadi
Masya Allah ya, selama membimbing saya baru pertama kali nih ada kejadian seperti ini yang menjadi, oh ini bagus nih buat di-sharing untuk jamaah yang lain, bahwasannya kita mau mempersiapkan ibadah umroh ke Baitullah itu bukan hanya sekedar kita mau jalan-jalan aja ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah mungkin ada kejadian apa nih yang Pak Ustadz ya yang bisa jadi motivasi untuk teman-teman semuanya gitu kan. Ada misalkan kejadian jamaah gitu kan ya Pak Ustadz selama keberangkatan atau kepulangan. Iya. Oke, Bu Rina, kalau cerita tentang kejadian-kejadian yang menakjubkan gitu ya di tanah Menakjubkan, suci. betul, iya. Yang ada mujizat di sana Betul, maksudnya. itu hampir saya rasa lebih dari 3 atau 4, 5 kali kejadian yang luar biasa. Yang paling saya betul-betul ingat ada seorang ibu. Iya. Beliau berangkat bersama suaminya, teman-teman. Suami istri. Suami istri. Oh. Usia kurang lebih istrinya 50-an sekian, 55, suaminya 60-an. Iya. Nah, qadarullah istrinya ini lumpuh sudah 3 tahun, teman-teman. Jadi berangkat itu maju mundur. Umroh enggak. Sementara istri saya begini, Ustadz, saya berangkat tidak ya. Saya khawatir istri saya di sana ngerepotin rombongan. Kenapa, Pak? Istri saya kemana harus didorong, Ustadz. Saya harus dorong istri. Saya khawatir waktu tawaf, sa'i, mengganggu teman-teman. Saya sampaikan begini, Pak. Kalau memang Bapak niat umroh, sudah bismillah. Niatkan untuk mencari ridho Allah. Untuk penyakit ibu ini, percayakan, serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya ingin berangkat ke tanah suci dengan membawa istri saya dengan kondisi seperti ini. Sudah, Bapak bulatkan tekad, faiza azamta. Bapak sempurnakan ikhtiar sebelum berangkat. Bapak perbekalan obat-obatan ibu bawa. Azamta, kita ikhtiar maksimal. Kemudian setelah itu, fatawakkal ala Allah. Tawakal, serahkan kepada Allah, Bu Rina. Segala sesuatunya serahkan. karena Allah. Tahu apa yang terjadi, Bu Rina? Ya. Ketika berangkat, bismillah, dengan kondisi yang sangat bingung, Bapak ini istrinya lumpuh total, nggak bisa Lumpuh jalan. total, itu Nggak bisa jalan, didorong kursi roda. Begitu sampai di hotel di Mekah, kita masuk hotel, kemudian tawaf, dan tawafnya juga terpisah ya. Kita minta sama mutawif untuk mencarikan yang mendorong ibu ini. Nah, setelah tawaf, kemudian kita dekat ke air zam-zam, minum air zam-zam, kemudian kita terapi dengan air zam-zam, teman-teman. Sebab zam-zam ini air bagaimana niat kita, teman-teman. Nah, jadi kejadian ini saya nggak pernah lupa. Jadi ketika si ibu ini sampai di air zam-zam, di tong zam-zam itu, setelah tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian saya samperin ke sana, ibu ambil zam-zam, kemudian minum, lihat Ka'bah, berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa syifa'ah min kulli da'in, wasaqomin birahmatika ya rahmar rahimin. Setiap ibu itu meminum air itu, segelas, 2 gelas minum, terus besoknya kita terapi lagi dengan zam-zam dengan doa seperti itu. Menjelang pulang, Bu Rina, suaminya ini sampai bingung. Kenapa? Karena kursi rodanya dibuang. Kursi rodanya Kursi roda dibuang. nggak dibawa, teman-teman. Merinding saya, Ustaz. Kursi roda, waktu mau naik pesawat di bandara, istrinya itu, Pak, berjalan sendiri ke tangga pesawat. Bayangkan, tangga pesawat kan tinggi, Bu Rina. Tangga pesawat, Tangga Ustaz? pesawat. Naik sendiri ibu ini. Kursi rodanya mana, Pak? Nggak dibawa, Ustaz. Tinggalin di hotel. Allahu Akbar, lihat teman-teman. Bagaimana Masya Allah, kemukjizatan air zam-zam ini. Yang Dahsyatnya. dahsyatnya kalau kita yakin, insya Allah itu mengobati segala macam penyakit. Insya Allah. Kemudian ada yang tumor. Ini yang baru-baru ini, baru kemarin ini. Baru kemarin, yang keberangkatan ini keberangkatan kemarin ya? kemarin, yang pulang hari Senin ini. Iya. Ada seorang bapak, punten kalau bapak nonton ya. Ini Pak. Karena dijadikan motivasi. Ya, jadi motivasi Pak. Iya. Ini orang tuanya Kang Rizky. Kemarin baru ke rumah saya. Oh, Masya Allah. Beliau berangkat, punten ya, dalam kondisi punya seperti bisul tumor gitu ya. Tumor di pantat. Iya. Jadi sudah diangkat, timbul lagi, angkat, timbul lagi. Sampai ketika tawaf, Ustadz, boleh nggak saya tawaf pakai plester, terus pakai celana yang nyangga supaya si tumor ini nggak pecah. Kalau pecah kan puntennya bernanah dan bau. Nah, jadi kalau untuk uzur seperti ini, insya Allah dibolehkan, Pak, saya bilang. Jadi pakailah itu. Nah, apa yang terjadi, Bu Rina? Kemarin ke rumah saya tanya, Pak, gimana bisulnya? Saya bilang bercanda begitu. Iya. Gimana tumornya? Ustadz, setelah pulang, itu kembali zam-zam, teman-teman. Jadi beliau selalu ambil kapas, dibasahin, dikompres zam-zam. Pada saat di sana, Pak Di Ustaz? sana dan sampai pulang, dan Sampai sekarang pulang pun. sembuh, hilang.
Masya Allahu Akbar. Dan ini bukan isapan jempol teman-teman. Ini nyata real. Nyata real ya. Teman-teman, makanya kalau mau Masya umroh Allah. sudah jangan banyak apa ya? Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang di luar dari nalar manusia ya Pak Ustadz ya. Nanti di sana gimana? Nanti kalau nah ini mah setan. Waswisu fi sudurin nas. Setannya begitu tuh. Jangan. Nanti kalau berangkat nanti situ sakitnya kambuh, nanti cuci darah. Ini cuci darah 2 kali. Orang cuci darah saya pernah bawa seminggu 2 kali teman-teman. Senin dan Kemis harus cuci darah. Alhamdulillah, biiznillah. Pulang tanpa cuci darah lagi. Dan banyak kisah-kisah yang membuat saya menangis dan muhasabah gitu teman-teman ya. Mukjizat Allah itu Mukjizat nyata Allah. ya. Dan ada juga orang-orang yang Masya Allah berangkat dengan orang tua yang sudah sepuh sekali, uzur teman-teman, uzur. Sampai-sampai nggak bisa maksimal ibadahnya, ngurus orang tua, sampai nangis di sana. Apa yang terjadi teman-teman? Tahun-tahun berikutnya Allah mudahkan rezekinya. Karena umroh pertamanya ini dia korbankan untuk orang tua. Untuk orang tua, untuk ibunya. Beliau urus ibunya. Sekarang ibunya sudah wafat. Ada seorang keluarga. Pak Firman kalau nonton, Bu Yopi kalau nonton, beliau inilah. Sebelum meninggal ngurus ibunya. Ibunya sepuh. Sampai nggak bisa maksimal untuk tawaf dan sa'i. Sampai ngeluh ke saya nggak bisa, nggak apa-apa, urus aja Bu Yopi, ibunya. Tahu apa yang terjadi? Sekarang berangkat lagi sama Dago sekeluarga. Allah berikan rezeki. Masya Allah. Masya Allah ya Allah ya. Pak Ustadz. Sampai tersentuh hati ya. Kalau teringat orang tua ya Pak Ustadz. Ya. Segala apapun yang dimaksimalkan untuk orang tua pasti berdampaknya tuh luar biasa. Luar biasa. Apalagi kaitan dengan umroh teman-teman. Teman-teman punya rezeki. Punya rezeki lebih, umrohkan orang tua. Jangan takut kehilangan harta. Nggak mungkin, mustahil teman-teman. Ya, mustahil ini Nabi bersabda teman-teman, al-haji wal umroh yanfiyani minal faqr wa zunub. Haji dan umroh ini akan menghilangkan kekufuran dan kefakiran. Dosa akan dihilangkan, bukan hanya dosa, tapi kefakiran akan dihilangkan. Nggak ada ceritanya orang pulang umroh miskin. Mustahil, tidak ada. Apalagi mengumrohkan orang. Apalagi mengumrohkan orang tua, Bu Rina. Iya, betul. Ini pelajaran yang saya betul-betul ambil, pegang prinsip ini. Ya, kita orang tua kita urus, punya rezeki umroh kan, Allah akan berikan ganti min haitsu la yahtasib. Kan Allah berpesan dalam surat At-Taghabun teman-teman, surat 64 ayat 14, ayat 17 punten. Surat 64 ayat 17, juz 28. Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kau pinjamkan hartamu di jalan Allah, minjemin ke Allah itu gimana sih? Kita pakai transaksi gitu. Dengan Allah. Dengan Allah. Dan ini pakai kalimat pinjam lagi Allah. Ini kan sangat nggak sopan ya, sangat ngejek kita, Bu Rina. Ini harta dari Allah, situ diminta berangkat umroh, nggak mau. Udah aku pinjem deh, kata Allah. Aduh, Masya Allah. Udah aku pinjem, nanti aku ganti dengan yang berlipat. Apalagi kau umrohkan orang tuamu. Udahlah, kita mah bawel sih, kita mah rewel gitu ya. Padahal transaksi dengan Allah mah nggak ada yang rugi. Tidak akan rugi. Ya, berbisnis dengan Allah, mau bermitra dengan Allah nggak ada yang rugi. Masya Allah. Pengalaman yang paling mengesankan yang itulah yang saya rasakan, Bu Rina ya. Bagaimana Allah merubah sesuatu yang udah 3 tahun lumpuh total biiznillah dengan tawaf, dengan sa'i. Bahkan tawaf ini dalam satu putaran, 2 putaran, 3 putaran yang saya pernah baca dalam kejadian peristiwa di Ka'bah ini. Ka'bah ini lurusan dengan masjid. Kalau di Arasy itu ada namanya Masjid Malaikat Baitul Ma'mur. Masjid Malaikat Baitul Ma'mur. Jadi malaikat bertawaf di Arasy di masjid tersebut lurusan dengan Ka'bah. Makanya orang yang tawaf di Ka'bah itu sama dengan tawafnya malaikat. Masya Allah. Dan doa-doanya pasti akan dikabul. Teman-teman, sudah jangan banyak pikir mau umroh. Kita nanti lihat lebih dalam lagi ada apa sih kalau umroh kita ini. Gitu, Bu Rina ya. Itu ya teman-teman, sangat-sangat inspiratif banget ya, apalagi
kejadian-kejadian dari jemaah ya. Iya. Ini nyata ya Pak Nyata, Ustadz ya. real. Ini bukan, real iya. gitu kan, real. Sampai menyentuh hati nih Pak Ustadz saya. Iya. Apalagi dengan orang tua gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Ada Masya Allah. Mungkin Pak Ustadz itu yang berkesan. Ada nggak kejadian yang terlucu mungkin selama membimbing Pak Ustadz? Bisa dari jemaah ataupun dari Ya. tim gitu Pak Ustadz. Selama kejadian di sana seperti apa nih Pak Ustadz? Ya, ada yang lucu gini teman-teman. Iya. Umroh itu kan tidak semua orang yang berangkat umroh itu sudah paham, sudah ngerti tata cara pemakaian toilet misalnya di hotel. Oh iya betul Ya, betul. ada Fasilitas di sana fasilitas kan mungkin berbeda ya, Pak Ustadz. kita dengan bawa Indonesia. insan kolbu misalnya kan, jemaah Iya. insan kolbu berbeda dengan dago. Iya. Jadi kalau insan kolbu tuh hotelnya biasanya bintang 5. Iya Nah, betul. bintang betul. 5 kita pernah bawa jemaah yang punten ya dari kampung lah gitu ya. Iya. Dari pedalaman mana gitu, nggak bisa ngomong Indonesia lagi. Ngomong teh Jawa, ada yang ngomong Sunda, nggak bisa Indonesia. Nah, waktu sampai di hotel Bu Rina, Iya. mau mandi nih. Iya. Mau mandi. Langsung ke kamar saya, keterok. Ustaz, kok nggak ada gayung sih kamar mandinya? Saya bilang, Pak, cari gayung teman-teman. Jadi cari gayung. Kayak Biasa di Indonesia pakai gayung. Bu Rina. Iya, di Saya Indonesia bilang, aja Pak, sih sebenarnya. Mak, ini hotel. Memang tidak ada gayung. Itu ada keran. Bapak putar kerannya, nanti ngocor dari atas. Shower. Oh, showernya. Oh, ya begitu ya Ustaz. Oke. Begitu masuk kamar, kebetulan sekamar sama saya nih Bapak ini. Pas masuk lagi ke kamar saya, beliau mandi. Begitu ngidep shower, teriak Bu Rina. Teriak. Menjerit. Kenapa Pak Ustadz? Ternyata yang kan shower teh kan ada yang kalau biru kan dingin. Oh iya, yang merah panas. Merah panas. Beliau Ya yang Allah. merah panas langsung. ya, Langsung Pak Ustadz? dibuka ke arah merah. Oh, semuanya. Keluarnya full. Begitu panas kena ke rambut, ke kepala, menjerit. Ustadz kok airnya panas? Ya Allah Pak. Ya itulah suka Satu duka. kamar itu, Pak Satu Ustadz? kamar. Oh Masya Allah. Saya begitu samperin, Pak, ini teh panas teh buat yang merah teh Yang panas. Bapak teh ke biru dulu atau di tengah. Nah, jadilah itu suka duka nemenin jemaah yang memang belum pernah sama sekali umroh dan belum pernah sama sekali masuk hotel. Nah, beliau umroh teh diumrohkan anak beliau. Dan anaknya nitip ke saya, Ustadz nitip ke ayah saya ya. Nah, ada lagi yang lucu Bu Rina, ada jemaah itu puntennya punya pendengaran rada kurang. Oh iya betul. Kurang. Saya nggak tahu dan anaknya nggak ngomong. Jadi tiap dipanggil itu nggak respon. Jadi waktu tawaf, waktu sa'i kita istirahat sebentar minum zam-zam, Bapak ini jalan terus. Waktu dipanggil teh nggak kedengeran. Jadi jalan terus. Jalan terus, ya. Dipanggil. Apa yang terjadi? Hilanglah Bapak ini. Hilang. Ya Allah, gimana mau mencari orang udah nggak bawa HP, Nggak bawa HP. terus Tidak bisa berkomunikasi dengan lancar gitu kan ya. Nah, akhirnya kita sama jemaah pulang sa'i tahalul, nggak Iya. pulang ke hotel. Jadi nunggu tuh jemaah lama sampai berjam-jam. Itulah ya kekompakan jemaah ini, Masya Allah. Dan Semuanya, Pak Ustadz? Ya. Terus lucunya Bapak ini ternyata nggak ketemu-ketemu. Nggak ketemu-ketemu. Tiba-tiba dari hotel ada yang nelpon ke handphone saya. Pak, ini jemaah insan kolbu ada di lobi hotel. Coba fotoin, saya bilang, difotoin. Dipoto, ternyata Bapak ini tahu jalan tapi nggak bisa dengar gitu. Oh. Jadi setelah sa'i, Iya. belum tahalul. Belum tahu. Jadi belum beres sebetulnya Pak Ustadz Belum itu. beres. Proses umrohnya Begitu ya. iya, misah langsung ke hotel. Saya tanya, Pak, Bapak sudah berapa putaran? Iya. Berapanya? Ih, Bapak teh gimana? Bapak tadi keluar dari mana? Ya dari Marwah. Iya. Berapa? Akhirnya nggak ngerti berapa putaran, sudah. Ya udah, kalau gitu temenin lagi ya. Saya temenin sa'i lagi mulai dari awal. Mulai dari awal supaya lebih sah lagi ya Pak Ustadz ya. Saya bilang, untuk Bapak kalau pelaksanaan. memang nggak bisa, punten ya Mak, kan anaknya udah pesan ke saya, Bapak saya teh kurang dengar Ustadz. Jadi harus didampingi terus. Nah, Bapak jangan jauh-jauh dari jemaah. Nah, setelah tahu kabar itu, setiap umroh ada umroh kedua. Betul. Jadi si Bapak ini saya ikat tangannya. Kemudian jadi kayak yang mainan anak-anak itu loh. Diikat pakai sal. Diborgol gitu? Diikat Oh, pakai Masya sal, Allah. saya Iya. pegang. Udah Pak, jangan kemana-mana. Hilang, repot lagi gitu kan ya. Aduh ya Allah, aneh-aneh. Masya Allah ya, gitu kan Pak Ustadz sampai hilang. Ada lagi yang ketinggalan pesawat. Oh ada. Ada gara-gara apa teman-teman? Gara-gara- Puntennya nih yang ahli hisab yang mau umroh Aduh, Masya ketika ngerokok ini
Jadi si bapak ini ada tujuan sama anak, mantu, kemudian kakaknya, adiknya. Nah, kebetulan ayahnya ini sudah sepuh dan ngerokoknya kuat sekali, kenceng ngerokok. Nah, jadi waktu di Qatar kalau tidak salah, jadi si bapak ini pengen bener ngerokok, udah nggak kuat, pengen ngerokok, akhirnya ke ruang tunggu. Pada saat transit mungkin. Pada saat transit, betul. Oke. Dan nggak izin ke saya, nggak ngomong. Begitu Ngeleos ya sendanya Pak Ustadz ya. hilang. Pokoknya sih. Terus anak ini waktu rombongan 7 ini saya tanya, bapakmu mana? Udah boarding loh, udah boarding, masuk pesawat semua. Ayah mana ayah? Udah duluan Ustadz, udah duluan. Ya sudah, kalau sudah duluan. Masuklah kami, saya bawain kursi roda belakangan. Iya. Begitu pesawat sudah tutup pintu pesawat, teman-teman. take off ya, gitu udah kan? mau take off. Sudah mulai jalan mundur pesawat nih, jalan. Anak yang laki teriak, Ustadz, Bapak saya di mana? Bapak saya di mana, Ustaz? Duh, kata situ tadi udah naik. Iya. Tadi udah lihat naik, tapi nggak ada. Saya keliling pesawat, Bu Rina, keliling. Saya teriakin, Pak, nggak ada. Akhirnya saya saya ke kru. Betul. Ini jemaah saya ada yang ketinggalan yang dibawa di ground. Akhirnya yang di pesawat kontak berhenti, nelpon ke yang di ground, cari Pak ini. Pesawatnya berhenti dulu, Pak Ustadz. Berhenti dulu untuk mundur. Berhenti dulu itu. Dan dicari teman-teman, nggak ketemu. Tidak ada yang namanya bapak ini di ground, di bawah. Tidak ada? Nggak ada. Ya Allah, gimana nih? Akhirnya saya telepon ke perwakilan. Betul. Itulah, Masya Allah ya, tim Dago IQ ini luar biasa. Kalau bab ketinggalan begini. Saya telepon perwakilan di Mekah, di Madinah, kemudian di Qatar. Dengan sigap teman-teman mencari, tapi ini udah take off. Si anaknya pada nangis di pesawat. Pesawat. Begitu landing di Jakarta, saya dapat kabar dari WA, ada bapaknya ketemu, akan diberangkatkan di penerbangan berikutnya. Kenapa? Ketemunya di mana, teman-teman? Di smoking area. Masya Allah. Smoking area. Smoking Ya Allah, area, ya. ternyata ngerokok itu. Ya Allah, teman-teman ya. Udahlah, yang ngerokok berhentilah. Umroh deh ya. Dan nggak ngomong ngerokok. Ya Allah, lucu bapak Berhenti ini. sejenak dulu ya untuk umroh ya, Ya Allah, itu gitu nggak pernah bisa kan. lupa. Ya Allah. Lebih baik berhenti ya Pak Ustadz ya. Nah itu mungkin ya ada hikmahnya ya Pak Ustadz betul. ya. Hikmahnya apa coba, Bu Dina? Iya, gimana, Pak? Setelah berangkat itu, ketemulah ayahanda ini. Betul. Berangkat berikutnya, nangis semua anaknya, pelukan di situ. Ternyata ini keluarga ini kurang akrab. Oh, Masya Allah. Makanya si anak ini nggak merhatikan ayahnya. Sampai berangkat juga nggak diperhatikan bahwa si ayah ini udah masuk atau belum. Saya lihat kayaknya udah masuk, Ustaz. Jadi nggak terlalu care dengan ayah. Hare-hare Hare-hare, Pak Bu Ustadz Rina. ya. Dan begitu Ya sudah Allah. kejadian ini, jadi akrab dan akur itulah kalau Allah mau Masya pertemukan, Allah. mengikat hati ya. Ada sebab orang menjadi akrab. Ya, Jadi dengan kedamaian ketinggalan. dalam satu Betul. keluarga rukun kembali. Rukun Hikmahnya kembali. di sana ya Hikmahnya Pak. di sana, betul. Saya Hikmahnya hikmah. ketinggalan pesawat itu ya Pak Ustadz Tapi ya. teman-teman jangan mau ketinggalan dulu. Iya, jangan mau ketinggalan dulu ya. Biar akrab dengan keluarga. Ya aduh, Masya Allah. Ada aja kejadiannya Pak Ustadz ya. Aduh, lucu Bu Rina. Masya Allah ya, teman-teman semuanya ini semakin menarik ya, Iya. semakin menarik untuk pembahasan dan pembicaraan dengan Pak Ustadz Budi Hartono ya, teman-teman. Nah mungkin Pak Ustadz sebelum ini ya ke tema kita, ke tema inti nih, Ya. tema intinya yang akan kita informasikan, terutama untuk yang keberangkatan kita terdekat ada nih Pak Ustadz ya, untuk umroh Kairo, umroh plus Kairo, programnya 10 hari dari Dago Wisata, kita ada keberangkatannya di bulan Februari. Ya, Februari, Sya'ban Ramadan Pak Ustadz. Sya'ban Ramadan. ke Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Ya, kalau untuk yang Insan Kolbu kita yang di Syawal. Syawal. Di Syawal ya. Nah, ini Pak Ustadz, sebelum ke inti utama, mungkin kita akan ceritakan ke apa ya, menariknya teman-teman ke Mesir itu apa sih Pak Ustadz? Ini kan Pak Ustadz Budi Hartono itu udah berapa kali ke Mesir ya? Ya. Ya, udah berapa kali ke Mesir dan sampai mungkin ada yang ini nih yang bagus nih. Kenapa nih harus ke Kairo? Dan bisa diceritakan Pak Ustadz apa Oke. yang menjadi daya tarik untuk kita semua diinformasikan juga nih Pak Ustadz. Ya, baik Bu Rina. Ya, Ya. ini bagus pertanyaan ya. Ya. Apa sih yang bikin menarik ke Kairo? Ya, Kenapa betul. sih saya harus ke Kairo? Nah, kenapa ada sih? apa? Ada apa di Kairo, teman-teman? Ada apa ya? Gitu kan. Ya, ini. Ada apa nih ya Perhatikan, teman-teman? Pertama, Iya. ya, Kairo, Mesir atau bahasa Arabnya Qaahirah. Qaahirah ya Pak Ya, Ustadz. Ya? Qaahirah itu Kairo. Kairo, iya betul. Ya. Mesir ini adalah salah satu tempat yang tidak bisa lepas dari peradaban Islam. Ya, Betul. nggak benar. Tidak Peradaban bisa lepas. Islam. Kenapa? Karena
Mesir ini disebut juga pertama negeri Kinanah. Negeri Kinanah. Kinanah ini artinya negeri Ardul Anbiya, buminya para nabi. Masya Allah. Jadi nabi-nabi itu banyak yang Dilahirkan di sana dan banyak yang tumbuh besar di sana, dan kemudian seperti Nabi Yusuf. Betul. Nabi Yusuf itu kan bendaharanya di Mesir waktu itu ya. Masya Allah. Nabi Yakub, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Isa, dan bahkan teman-teman salah satu istri Nabi yang orang Mesir siapa, Bu Dina? Istri Nabi. Istri Nabi. Aisyah. Bukan. Istri Nabi Muhammad SAW. Istri Nabi Muhammad SAW. Yang orang Mesir namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu orang Mesir. Orang Mesir. Jadi betul istri ya, Nabi Muhammad SAW itu orang Mesir. Dan ibunda Siti Hajar juga orang Mesir. Ibundanya Siti Hajar. Siti Hajarnya. Siti Hajarnya itu orang Mesir. Nah, jadi Maria Al-Qibtiyah ini punya anak namanya Ibrahim. Iya, betul. Ibrahim bin Muhammad. Ini Ya, anak kandung Rasulullah dan wafat waktu masih kecil, masih 2-3 tahun meninggal. Nah, jadi istri Nabi, bahkan Nabi pernah berpesan kepada Amr bin As. Jadi menaklukkan Mesir itu dari penjajahan Romawi Timur, itu namanya Amr bin As. Amr bin As. Makanya di Mesir itu ada satu masjid, teman-teman, namanya Masjid Amr. Amr bin As. Amr bin As. Betul. Ini sahabat Nabi yang ditugaskan oleh Nabi untuk menaklukkan Mesir dari penjajahan Romawi. Nah, jadi Mesir ini erat sekali kaitannya dengan penyebaran Islam. Nah, teman-teman ya. Dan di Mesir ini ada satu ayat yang Allah turunkan. Satu ayat yang Allah turunkan untuk menjadi renungan kita, dan itu ada di Mesir. Khusus di Mesir itu, di Mesir. Ayat apa itu? Iya. Jadi kalau kita di Mesir, teman-teman ya, kita pasti akan menuju satu destinasi yang namanya Mumi Fir'aun. Museum Mumi, kan Museum gitu. Mumi, Museum betul. Mumi. Mumi Fir'aun ada di situ. Fir'aun itu siapa sih? Fir'aun itu kan gelar ya, gelar raja-raja yang sombong. Betul. Nah, khusus ada satu raja yang sangat sombong. Itu yang waktu terjadi waktu peristiwa Nabi Musa. Betul. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Ramses II. Ramses II. Nah, ketika sampai di pinggiran laut, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, oleh Allah diperintahkan pukulkan tongkatmu ke tanah, kemudian terbelahlah Laut Merah, kan begitu ya? Betul. Kemudian tenggelamlah Fir'aun. Nah, untuk kejadian ini teman-teman, Allah turunkan satu ayat dalam Al-Quran, dalam surat Yunus. Surat Yunus. Surat Yunus itu surat nomor 10. Ayatnya ayat nomor 92. 92. Jadi ketika sampai di Ramses II, teman-teman sekalian, saya suka kumpulkan jemaah, Bapak Ibu, ini pentingnya kita ke Kairo, ke Mesir. Untuk apa? Kita merenungi ayat Allah. Dan kita persis ada di depan yang difirmankan Allah. Siapa ini? Ramses II. Dengan turunnya ayat, Bu Rina, Allah ingatkan kepada kita semua, saya sampaikan gitu, di depan mumi Fir'aun ini. Iya. Allah berfirman, Bapak Ibu, saya sampaikan, Allah berfirman, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Jadi Allah berfirman, aku sengaja selamatkan bangkai Fir'aun ini, mayat Fir'aun ini, untuk menjadi pelajaran untuk orang-orang yang datang ke belakangan. Kenapa? Ini orang-orang sangat sombong sekali, kata Allah. Terus kata Allah, tapi sayangnya, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi banyak manusia yang nggak bisa ngambil pelajaran dari peristiwa ini. Jadi seolah-olah Allah ingin menyentil kita, teman-teman. Sehebat apapun pangkat Anda, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan, kalau kau sombong di hadapanku, kata Allah, aku akan tenggelamkan Anda. Jadi manusia itu di hadapan Allah nggak ada kuat. Teman-teman, jangankan kita, Fir'aun, sampai-sampai di mumi Fir'aun, teman-teman yang pernah ke museum mumi, khusus yang Ramses II ini, yang ngejar Nabi Musa, itu masih ada sempalan tanah apa sih di mulut Fir'aun ini. Kan Fir'aun ini waktu timbul tenggelam, apa kata Fir'aun? Kan beliau, bukan beliau sih ya. Pokoknya si Eta lah ya. Gitu. Si Fir'aun itulah. Si Fir'aun kan tobat. Tapi telat tobatnya, Bu Rina. Begitu timbul tenggelam, apa kata Fir'aun? Aku beriman sama Tuhannya. Kalau begini mata saya iman sama Tuhannya Harun dan Musa. Kan amantu bi rabbi Harun wa Musa. Tapi oleh malaikat diambil tanah, dimasukkan ke dalam mulutnya. Supaya nggak bunyi tobatnya. Supaya nggak bisa
Nauzubillah. Dan sampai sekarang masih ada tuh tanah-tanah di mumi Fir'aun Ramses II itu, teman-teman. Makanya pentingnya kita menuju ke tempat-tempat yang di situ turun ayat. Kenapa sih kita ke Jabal Rahmah? Kenapa? Karena di situ turun ayat Allah. Kan begitu. Jabal Rahmah kan turun ayat terakhir, Bu Rina. Betul. Al-Maidah ayat 3. Turunnya di mana? Di Jabal Rahmah. Makanya kalau kita ke sana, insya Allah kita dapat keberkahan di situ. Nah, rahmah itu. Iya. Kan turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu turunnya di Jabal Rahmah, di padang Arafah. Nah, sama dengan ke Kairo ini. Jadi teman-teman, apa sih yang menarik di Kairo? Kita bisa melihat langsung tanda-tanda kekuasaan Allah, teman-teman. Supaya kita tidak Supaya sombong, kita tidak sombong. Di hadapan Allah kita mah tidak ada apa-apanya. Teman-teman Ustaz. tahu, saya pernah bawa jemaah yang punten ya, pangkatnya lumayan. Ya. Itu pulang dari Kairo, lihat Fir'aun kayak begitu. Masya Allah, kata istrinya, kok suami saya jadi tawadu, jadi apa ya, jadi nggak petentang-petenteng begitu loh. Ini tuh luar biasa loh, bisa merubah orang-orang yang sombong. Apa yang mau disombongkan sih, teman-teman? Apa yang disombongkan sih? Nah, orang sombong ini kan sangat-sangat dimurkai Allah. Allah Betul. sangat benci betul sama orang sombong. Dan teman-teman tahu penyebab sombong itu ada berapa? Penyebab orang sombong itu ada 4, Bu Rina. Pertama penyebab orang sombong itu ziyadatul mal, bertambah kaya, bertambah kaya. harta. Itu bukan pasti orang kaya sombong, tapi pencetus. Pencetus kesombongan itu kalau dia bertambah kaya. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambah pangkat kedudukan. Fir'aun semakin kaya, semakin naik jabatannya. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan. Sampai nepok dada, saya Tuhan. Itu penyebab sombong. Yang ketiga, penyebab orang sombong, ziyadatul ilm, bertambah ilmunya. Ya, teman-teman yang punya gelar S2, S3, banyak S nanti. Jangan pernah ngelihat yang SMA, yang S1 teh enggak level. Sombong berarti Anda. Yang keempat, ziyadatut ta'ah. Nah, ini yang jarang dirasakan nih, bertambah ketaatan kita. Biasanya orang tambah taat itu memicu kesombongan. Biasanya ya. Lihat orang, saya udah hafal 30 juz, lihat yang hafal juz amma, nggak level ya mah. Nah, itu sombong gitu ya. Hati-hati. Janganlah jadi orang sombong. Jadilah orang yang tawadu. Tawadu ya. Orang yang tawadu ini dicintai oleh Allah. Tahu tawadu, Bu Rina? Teman-teman, tawadu itu apa? Tawadu itu katanya Pak, rendah hati. Tawadu itu tara mawa duit. Oh, tara mawa duit ternyata. Mawa duit. Oh, saya udah serius Pak Ustaz. Betul. Jadi orang tawadu itu teman-teman seperti orang nggak punya duit, Bu Rina. Tapi begitu sedekah, iya. Gebrok Masya Allah, gitu ya. gebrok sedekah. Jadi orang tawadu itu begitu tuh. Jadi jadilah orang-orang yang rendah hati, dan itu bisa kita selami, pelajari kalau kita mampir langsung ke depan mumi Fir'aun itu. Kita akan tadabur ayat di sana, kita akan kajian ngaji di sana. Kita akan masuki satu wilayah tempat Imam Syafi'i. Betul. Oh, Masya Allah, teman-teman. Imam Syafi'i. Sangat-sangat penting, teman-teman. Imam Syafi'i salah satu imam mazhab terbesar di Indonesia. Betul. Apalagi kalau saya nanti ngaji kisah Imam Syafi'i, saya sampaikan di sana. Masya Allah. Allahu Akbar. Momennya beda ya Pak Ustadz ya, kalau udah langsung di sana itu. Beda, teman-teman. Ngaji di sini, di TSM, dimanapun lah kita ngaji. Dengan ngaji di depan makam Imam Syafi'i. Beda, rasanya beda. Apalagi Imam Syafi'i sebelahnya Imam Waqi, gurunya. Sebelahnya Imam Waqi. Ya, nggak jauh dari makam Imam Syafi'i itu ada Imam Waqi. Jadi Imam Syafi'i ini suka belajar sama Imam Waqi, teman-teman. Nah, jadi nih teman-teman yang males ngaji ya, Imam Syafi'i itu nggak pernah absen ngaji ke Imam Waqi walaupun nggak punya ongkos. Jadi jangan khawatir nggak punya ongkos ya. Makanya lagi-lagi ongkos ini teman-teman ya. Kan zaman anak muda sekarang mah harus ada ongkos dulu gini kan Pak Ustadz, kemana-mana ya. Kita mau umroh nunggu duit 100 juta, udah kalau ada cukup berangkat teman-teman. Imam Syafi'i jangankan belajar aja nggak ada duit. Akhirnya beliau datang ke Imam Waqi belajar sambil nyatet yang disampaikan Imam Waqi di mana? Di tangan beliau. Kau nggak nyatet yang saya sampaikan? Ya Imam, ya Syekh, yang kau sampaikan tadi sudah masuk ke dalam hati saya lewat tangan saya. Allahu Akbar. Makanya kalau teman-teman ngaji nggak bawa catatan, ya itu masih husnuzon lah kayak Imam Syafi'i lah gitu ya. Jadi teman-teman sangat apa namanya? Harus, kalau bukan harus ya,
sangat recommended sekali ya teman-teman, Iya, betul. untuk ngecas hati kita Betul. peleskan ke Kairo teman-teman. Banyak destinasi yang bisa mengangkat kita punya semangat giroh, apalagi kita mampir ke Masjid Amr bin As. Betul. Kita ngaji cerita tentang perjuangan Amr bin As ketika menaklukkan Mesir. Kita mampir lagi ke mana destinasi Giza, piramid Piramid Sphinx. Sphinx. Papyrus Institute, Ya, kita lihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Mesir kuno ini, peradaban Islam seperti papirus, ya, ada pembuatan kertas dulu, papirus dari tanaman papirus, betul Bu Rina. Kita lihat kebesaran Allah, dan sampai sekarang papirus ini masih dilestarikan di sana, masih dipakai di sana teman-teman. Terus belum lagi kalau kita cerita sejarah di Sungai Nil. Iya, sungai terpanjang di teman-teman, dunia ya. ya, kita ada destinasi di Kairo itu Nile Cruise. Nile Cruise. Sambil naik kapal, ya, kita akan cerita ada apa sih di Sungai Nil ini, sungai terpanjang, dan Sungai Nil ini pernah diberikan surat oleh Umar bin Khattab ternyata Bu Rina. Jadi Umar bin Khattab itu pernah nulis secari kertas. Jadi gini, dulu di Mesir itu tradisi jahiliyah jalan terus. Salah satu bentuk tradisi jahiliyah di Mesir itu, teman-teman sekalian, setiap akhir tahun suka ada tumbal. Kau jangan mengalir kecuali dengan izin Allah. Ya, kau stop kalau Allah perintahkan stop, kau ngalir kalau Allah perintahkan ngalir. Akhirnya tumbal masuk nggak ngalir-ngalir. Oleh Umar bin Khattab dimasukin secari kertas itu. Iya. Kalau kau memang dikehendaki Allah jalan lagi ngalir. Akhirnya Sungai Nil mengalir lagi dengan deras. Nah, disitulah merubah keyakinan orang jahiliyah bahwa tumbal itu syirik akbar, teman-teman ya. Jadi tumbal itu sama sekali tidak ada efeknya di Sungai Nil itu. Ternyata hanya kuasa Allah yang hanya bisa menggerakkan dan menyetop Sungai Nil ini. Dan Sungai Nil juga tempat mengalirnya Musa kecil. Iya, betul. Gitu. Di Quran kan gitu ceritanya ya. Jadi sungai itu di tempat mengalirnya janin, bukan janin ya, bayi Musa kecil yang sampai ke istana Firaun, gitu ya. Udahlah teman-teman, yuk kita bareng-bareng ke Mesir. Insyaallah kita tadabbur ayat di sana, insyaallah. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Duh, semakin menarik ini kajian. Terutama ini tentang Mesir ya, tentang Mesir. Kairo ya. Kairo, betul Pak Ustadz. Oke. Nah Pak Ustadz, mungkin ini kita akan ceritakan juga nih Pak Ustadz, atau bisa sharing juga nih. Tadi kan untuk kenapa harus ke Kairo ya Pak Ustadz, untuk pertanyaan tadi. Nah ini ada satu lagi nih, apa yang membuat Mesir itu menarik dikunjungi ya, dan destinasi mana yang menurut Pak Ustadz ini yang paling berkesan pada saat di sana? Mungkin pada saat membawa jamaah juga tadi kan ada ya. Betul. Di hadapan Allah mah nggak ada apa-apanya misalkan ya, melihat kekuasaan Allah gitu kan ya Pak Ustadz. Mungkin ada segelintir cerita lagi Pak Ustadz yang akan di-sharekan juga kepada penonton sahabat Dawi semuanya gitu kan Pak Ustadz. Ya teman-teman sekalian, destinasi-destinasi di Mesir itu kalau kita urutkan ya, dari pertama kita hadir ke Kairo itu ya, kita landing ke Kairo itu biasanya kita diajak ke tempat Museum Mumi karena dekat dengan bandara. Ya, setelah dari Mumi kita diarahkan untuk makan siang. Setelah makan siang kita diarahkan langsung ke Giza, ke Papirus. Ke Papirus dulu Papirus, kemudian ke Giza kita lihat piramid. Setelah itu kita diarahkan ke Masjid Amr bin As, kemudian ke Imam Syafi'i, kemudian berakhir di Nile Cruise. Nah, kalau ditanya mana yang paling mengesankan dari destinasi-destinasi tersebut, betul. Saya lebih berkesan kalau bisa hadir tadi ya, karena di situ ada ayat Allah langsung dengan melihat Museum Mumi itu ya Pak Ustadz ya. Jasad Fir'aun itu loh teman-teman ya. Oh, itu yang jasad paling Fir'aun berkesannya yang di sana ya. berkesan di sana ya, dan jamaah ini Masya Allah bisa robah yang membolak-balik hati itu kan. Kalau gini teman-teman ya, kalau kita melihat paling seneng ngebantah, ngeyel, kecuali kalau udah melihat dengan mata kepala sendiri. Langsung dipersaksikan. Contoh begini Bu Rina. Dulu saya punya teman gini ngomongnya, Ustadz, saya nggak percaya ada COVID, Ustadz. Nggak ada COVID mah. Ya udah, suatu saat beliau kena COVID. Menggigil, sampai dirawat. Ustadz, ternyata COVID-nya ada, Ustadz. Nah inilah teman-teman, ada manusia begitu. Nah, kalau kita dengan ngaji, ya bagus ya, kita ngaji di masjid, tanpa melihat sendiri si pelakunya ini.
Itu berbeda teman-teman. Ruhiyahnya berbeda dengan kita melihat langsung jasadnya orang yang paling sombong ini. Ya Allah, ini sangat-sangat menyentuh hati kita untuk merubah. Jadilah orang-orang yang rendah hati di hadapan Allah itu sama. Kan kata Allah begini, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang banyak duit, banyak pangkat tinggi, bukan, tapi yang paling bertakwa. Bertakwa. Ya, Itu ya yang betul. harus kita Betul. iri itu ke orang yang takwa ya Pak Ustadz. Ya? Bertakwa. Jadi bukan salah kita jadi orang kaya, silahkan ya. Tapi kalau belum lagi kalau kita ambil ibroh pelajaran Fir'aun ini apa? Fir'aun ini orang-orang yang al-ghurur. Ghurur ini orang-orang yang magrur. Magrur ini tertipu teman-teman. Tertipu dengan dunia. Jadi kita bukan tidak boleh cinta dunia Bu Nina. Silahkan cinta dunia. Yang tidak boleh mah ditipu dengan dunia. Mana orang yang ditipu dunia? Ini nih di depan kita semua, ini orang yang ditipu dengan dunia. Ciri orang ditipu dunia apa? Allah berfirman teman-teman dalam surat An-Nur. Surat An-Nur surat 24 ayat 37. Ciri orang ditipu dunia itu 3 kata Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Ciri-ciri orang ditipu dunia itu teman-teman nih catat ya. Ciri orang ditipu dunia itu gara-gara sibuk mencari dunia, nggak sempet dia membaca Al-Quran. Nggak peduli dengan Al-Quran. Nah, lihat nih makhluk ini, mana peduli dengan Quran, saya bilang. Ini sibuk ngurus harta, ngurus jabatan. Dakwah datang ditolak. Perintah menyembah Allah, ana rabbukum, saya Tuhan, nggak perlu Tuhan. Aduh, Itulah orang-orang yang sombong. Ciri kedua teman-teman, ciri orang ditipu dunia gara-gara mencari dunia, wa iqamis shalah. Dunia ya, udah azan salat. Yang ketiga, orang yang ditipu dunia kata Allah, orang-orang yang disibukkan dengan dunia sampai nggak mau keluar infak, sedekah, bakhil, pelit ya. di jalan Allah. Teman yang Fir'aun siapa? Korun. Iya, Melihat Korun, bagaimana kayanya Korun, semakin kaya semakin bakhil. Nah, Pelit, nggak mau berbagi di jalan Allah. Nah, jadi kalau yang paling berkesan menurut saya mah destinasi-destinasi itu adalah sebetulnya semuanya berkesan ya, tapi yang paling bisa merubah jemaah yang saya lihat kalau sudah berdiri di hadapan makhluk itu. Pak, kita lihat Pak, ini dulu dia hidup nih Pak. Saya bilang, ini dulu raja loh Pak. Iya, Masya Allah. Raja. Bapak mah pangkatnya begini, ini mah lebih tinggi dari Bapak. Dan sekarang terbujur seperti ini. Dan orang-orang yang seperti ini saya sampaikan, ini akan teriak, akan menyesal di hadapan Allah. Saya suka gali dari Al-Quran, Bu Rina. Ya teman-teman nanti di Kairo ya, saya minta buka HP, buka Qurannya seperti surat 23 ayat 99 tentang penyesalan orang yang maksiat ketika sudah jadi begini Pak, saya bilang. Apa penyesalannya? Kan gini kata Allah. Hatta idza ja'alkum maut qala rabbirji'un la'alli a'malan sholihan fi ma taraktu. Jadi orang-orang yang sudah mati nih, kayak orang ini saya bilang, ini bakal teriak, kita nggak mendengar teriakannya tentunya. Ini akan teriak kata Allah, apa kata orang ini? Rabbirji'un la'alli a'malan sholihan fi ma taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Kalau tahu begini saya akan tobat, saya akan beramal soleh. Jangan menunggu ajal sudah nyampe baru mau tobat. Nanti disumpel tanah sama malaikat tuh mulutnya. Gitu. Makanya udah kita sama-sama ambil ibroh dari pelajaran penting kejadian Fir'aun ini. Orang-orang yang merasa hebat, merasa kaya, merasa tinggi, nggak lama di dunia mah ya. Nggak lama, Bu Rina. Ya itulah teman-teman. Itulah ya Pak Ustadz ya yang paling berkesan. Ya, Oke siap. Nah Pak Ustadz mungkin ini akhir dari pertanyaan dan bisa mengajak untuk teman-teman semuanya ya boleh. Ini boleh nih Pak Ustadz pesan-pesannya untuk penonton sahabat Dawis ini. Ibadah umroh bareng Dagu Wisata yang terutama untuk keberangkatan Kairo. Boleh diajakin nih Pak Ustadz. Oke, teman-teman sahabat-sahabat Dawis dimanapun berada yang menyimak acara ini ya, saya sampaikan pesan Nabi Muhammad SAW. Ada seorang bertanya ke saya begini teman-teman, Ustadz, kok orang yang pulang umroh itu kok usahanya lebih makin lancar ya? Atau orang yang bahkan, punten Bu Rina, saya punya satu jemaah yang hobinya teh aneh Pak. Hobinya aneh? Hobinya aneh apa? Hobinya teh memberangkatkan orang umroh. Jadi ini kan hobinya yang aneh ini Pak. Aneh dan jarang Bu Rina, sekali. jarang. Tahu apa yang terjadi?
tutup usahanya, bangkrut, karyawan diumrohkan. Ternyata Allah buka pintu rezeki. Nah, makanya teman-teman Dawis, sahabat Dawis, saya suka tantangin begini. Ketika manasik, ketika di kajian-kajian, coba Bapak Ibu yang umroh, sepulang umroh usahanya jadi bangkrut, atau memberangkatkan umroh, orang tuanya diberangkatin umroh, tapi menjadi sengsara, coba maju, testimoni. Komen yang pernah sok, yang jujur, kalau memang ada komen. Dan saya nggak pernah menemukan itu, sahabat-sahabat. Yang ada malah berkah. Kenapa sih kok orang pulang umrohnya semakin berkah, semakin kan yang jamin bukan sahabat, bukan nabi yang jamin loh. Dengan nabi ajarkan doa begini, Bu Rina. Allahumma ja'al hajjan mabruro, sa'yan mashkuro, wa dzamban maghfuro, wa amalan solihan makbulan, wa yarjuna tijaratan lan taburo. Jadi orang yang umroh, tawaf, ya Allah terimalah tawaf saya. Kan itu doa yang diajarkan Nabi. Dan Nabi mendoakan orang-orang yang umroh dengan doa ini. Ya Allah, jadikan tawaf kami, ya Allah, hajjan umroh kami mabrur. Terima ibadah umroh mereka ini, ya Allah, yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk-Mu, ya Allah. Kemudian sa'yan mashkuro, sa'i yang menjadikan mereka bersyukur. Dzanban maghfuro, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Orang siapa itu? Yang berangkat umroh, teman-teman. Kemudian ada doa yang closing statement-nya luar biasa. Wayarjuna tijaratan lan taburo. Jadikan ibadah umroh ini, ya Allah, yang mereka keluarkan hartanya keluar, duitnya habis untuk umroh, jadikan ini sebagai pencetus, pemicu rezeki yang Kau akan janjikan dengan perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut, ya Allah. Allahu Akbar. Itu doa Nabi, teman-teman. Belum lagi kalau hitung-hitungan pahala, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian ya. Coba hitung deh. Kita kan gini ya, kita tahu ya kualitas ibadah sholat kita, ibadah baca Quran kita. Nah, dengan kita berangkat umroh, itu perkaliannya luar biasa. Sekali sholat di Masjidil Haram, Bu Rina, berapa kali kita dapat? 100.000. Bukan 1.000 lagi, 100.000 ya? Bukan 100.000. Kalau 1.000 di Madinah. Kalau di Masjidil Haram, teman-teman, sahabat, sekali kita sholat, itu sama dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Bayangkan, Bu Rina, sholat subuh di Masjidil Haram sekali, sama dengan 100.000 kali sholat di Pusdai. Sholat subuh sementara satu hari satu kali, berarti sama dengan 100.000 hari. Nah, 100.000 hari itu kalau dibagi tahun, dapat angka 273 tahun. Masya Allah. Jadi sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 273 tahun sholat terus tanpa henti. Ya Allah, ada teman-temannya, ayolah. Insya Allah, itulah bentuk keistimewaan ibadah umroh ya, Pak Ustadz, ya. Pahalanya yang tidak terkira. Apalagi ke Kairo, teman-teman. Apalagi ke Kairo. Kisah-kisah di Kairo nanti insya Allah kita bareng-bareng kita tadaburi ayat Allah di sana. Insya Allah. Hatur nuhun, Pak Ustadz. Ya, sami-sami, Bu Rina. Ya Allah, kisah cerita gitu kan. Dan tentunya sharing dari Pak Ustadz Budi Hartono. Masya Allah, menginspirasi kita semua sampai saya, udahlah nggak speechless lah gitu kan ya Pak Ustadz ya. Mungkin ini Pak Ustadz hatur nuhun jazaakum Allah khairan Pak Ustadz atas kedatangannya untuk hari ini ya Pak Ustadz, sampai jauh-jauh nih ya rela untuk diundang bareng podcast Dago Wisata. Ya teman-teman, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe juga untuk yang Dago Wisata ya. Dan tentunya teman-teman bisa di-share juga untuk informasi-informasinya ya, dan tunggu kedatangan bintang tamu dan gestar lainnya ya di selanjutnya ya. Tetap ya pantengin di podcast Dago Wisata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.